Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salman Al-Farizi dan pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bersama tentang tenses kedua dalam grammar yaitu present continuous tense. Nah, present continuous tense sendiri merupakan tenses yang digunakan ketika kita ingin menyatakan bahwasannya kita sedang melakoni atau melakukan suatu kegiatan. Sekarang perhatikan saya. I am speaking English. I am working. Kalimat yang baru saja saya ucapkan merupakan contoh daripada present continuous tense. Oke, sekarang saya akan tulis rumus dasar dari tenses ini. Yang pertama ada subjek, kemudian ada to be, is, am, are. Kemudian setelah to be diikuti verb ing. Dan yang terakhir ada objek. Ini merupakan rumus dasar daripada tenses present continuous tense. Nah, subjek seperti yang kita tahu, subjek ada I, you, we, they, she, he. Nah, yang perlu kalian perhatikan, to be di sini penggunaannya berbeda-beda. Ketika kita menggunakan subjek I, maka kita menggunakan am. Nah, untuk you, we, they, oke, menggunakan are. Nah, untuk she dan he, maka menggunakan is. Ini harus kalian ingat, jangan sampai tertukar. Oke? Sekarang, mari kita buat contoh kalimat dari tenses present continuous tense. Saya sedang makan. Berarti kita masukkan seperti di rumus, yang pertama ada subjek I, kemudian diikuti to be karena karena subjek yang berupa I, maka to be-nya am. Nah, setelah to be diikuti dengan verb ing, eating. Artinya saya sedang makan. Kemudian kita bikin contoh lagi. Dia laki-laki sedang tidur. Dia laki-laki berarti he, ikuti rumus, tambahkan to be, karena subjeknya he maka menggunakan to be is, kemudian diikuti dengan verb ing, sleeping. Nah, ini merupakan contoh daripada present continuous tense yang kalimat positif. Lantas bagaimana ketika kita ingin menyatakan bahwasannya kita tidak sedang melakukan sesuatu? Atau bagaimana kita untuk menyatakan negatifnya? Oke, saya akan tulis rumusnya. Untuk yang negatif. Untuk membuat kalimat negatif, rumusnya ada subjek, sama seperti positif. Kemudian to be, is, am, are. Nah, yang membedakan antara positif dan juga negatif, setelah to be ini tidak langsung diikuti verb ing, tapi ditambahkan not. Nah, setelah ditambahkan not, verb ing, kemudian objek. Oke, mari sama-sama kita aplikasikan rumus ini dalam contoh kalimat. Contohnya, kamu tidak sedang tidur. You are, karena subjeknya you, maka menggunakan to be are. Nah, kita tambahkan not untuk di kalimat negatif ini. Not, kemudian diikuti verb ing, sleeping. Artinya, kamu sedang tidak tidur. Untuk contoh lain, kita menggunakan they. They, karena subjeknya they, maka menggunakan are. They are, kemudian diikuti not, karena ini kalimat negatif, not. Drinking water. Artinya, mereka tidak sedang minum air. Oke, ini merupakan rumus untuk kalimat negatif di present continuous tense untuk menyatakan bahwasannya kita sedang tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, maka ketika kita ingin menanyakan seseorang apa yang sedang dilakukan, bagaimana? Begini rumusnya. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, present continuous tense, yang awalnya mungkin di positif dan negatif diawali dengan subjek, maka di interrogatif ini agak sedikit berbeda. Yang tadinya diawali dengan subjek, di kalimat interrogatif, to be-nya dikedepankan. Oke, to be,
is, are, baru diikuti dengan subjek. Kemudian setelahnya verb ing dan juga objek. Jangan lupa tanda tanya. Oke? Mari kita letakkan di contoh kalimat. Pertama kita masukin to be seperti yang di rumusnya. Are we studying? Are we studying English? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris? Oke, di sini ada to be, kemudian ini subjek, dan ini verb ing-nya, dan ini merupakan objek. Jangan lupa tanda tanyanya. Kemudian untuk contoh lain, is he playing game? Artinya, apakah dia laki-laki sedang bermain game? Oke, dan ini merupakan contoh daripada kalimat interrogatif di tenses present continuous tense. Nah, pada tenses ini sendiri mempunyai time signal atau keterangan waktu. Keterangan waktunya cukup banyak, tapi nggak akan saya sebutkan semuanya di sini, hanya beberapa. Keterangan waktu dalam present continuous tense yang pertama ada now, kemudian ada right now, oke. Ada now dan juga right now. Ini merupakan beberapa contoh daripada keterangan waktu yang ada pada tenses present continuous tense. Coba mari kita sama-sama aplikasikan keterangan waktu yang ada dengan rumus yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Oke, untuk kalimat positif dulu ya. I am eating now. Artinya, saya sedang makan sekarang. Untuk kalimat negatif, she is not playing game now. Artinya, dia perempuan sedang tidak bermain game sekarang. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sendiri, oke, contohnya adalah, am I sleeping right now? Artinya, apakah saya sedang tidur sekarang juga? Oke, dan itu merupakan contoh-contoh daripada tenses present continuous tense, dari mulai yang positif, negatif, juga interrogatif, yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini. Jadi, kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari salah satu tenses kedua di dalam grammar, yaitu present continuous tense, yang memiliki kegunaan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan. Dan di sini, present continuous tense sendiri memiliki keterangan waktu, salah satu contohnya seperti now, yang memiliki arti sekarang. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.